Mungkin saya kasih contoh satu ya. Iya. Ada artikel saya baca dari penelitian seorang mahasiswa. Ternyata dia teliti tahun 2002 kalau tidak salah. Kemacetan di Makassar itu per hari itu bisa kalau diuangkan ya, dari sisi BBM saja itu 5 miliar hilang. Itu ya. 5 miliar 5 miliar. hanya kemacetan di kota. Kemacetan per hari. Per hari. Per hari. Halo, kembali lagi bersama saya Sabri di podcast Rakyat News. Kali ini kita akan banyak berdiskusi soal transportasi dan hari ini kita kedatangan narasumber dari Universitas Hasanuddin. Dia juga adalah seorang penulis soal transportasi dan hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang transportasi. Selamat datang Kak di podcast kami. Terima kasih, saya panggil Bro Sabri saja ya. Siap. Supaya saya jangan terlalu tua dan saya jangan terlalu muda. Iya. Saya panggil kakak ya karena lebih dekat ya. Siap, aman. Kak, saat ini kan kita mengajar di transportasi, kemudian katanya kita sudah pernah dapat rekor muri penulis transportasi ya? Iya, betul. Betul Bro Sabri. Jadi memang keseharian saya itu kan memang sebagai seorang dosen, juga praktisi di lapangan. Nah, kebetulan dari salah satu saya punya dosen ini kasih inspirasi. Jadi ya alhamdulillah bahwa tahun lalu bisa meraih rekor muri sebagai penulis buku terbanyak transportasi dalam setahun. Iya, itu luar biasa Kak. Berarti itu berapa buku itu selama setahun? Kita 8 yang lalu, tapi mudah-mudahan sebelum bulan 2 ini mungkin kita pecahkan menjadi 16 buku. Wah, luar biasa. Nah Kak, ini kan saat ini kita banyak transportasi ya kan, kita fokus transportasi. Apa sih yang menjadi tanggapan Kaluki ini soal transportasi di Makassar? Dan penting tidak transportasi itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas mungkin dari kebijakan apa semua? Mungkin bisa dijelaskan kepada saya. Ya, terima kasih Bro Sabri. Jadi begini, transportasi kan pada dasarnya kalau kita bicara disiplin ilmu, dia harusnya menjadi pokok pohon gitu ya, bukan menjadi ranting. Kenapa saya bilang pokok? Karena kalau kita lihat dari base-nya transportasi itu adalah ilmu yang mengatur, menghitung, menganalisa perpindahan dua, manusia dan barang. Nah, kota Makassar ini tagline-nya kita kan adalah kota dunia, the world city. Nah, seharusnya kita punya tataran transportasi itu mengarah ke transportasi dunia. Nah, pertanyaannya, apa bedanya kita dengan yang dunia? Kan kita sudah bisa lihat nih, sekarang kan gampang. Kita bisa lihat di televisi, di YouTube dan segala macam. Ternyata perkembangan transportasi di dunia itu memang semakin lama semakin maju seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Tetapi ingat bahwa perkembangan kota itu memang tidak serta-merta gampang diubah ya. Nah, kita kembali ke Makassar. Termasuk macet ya, masuk juga transportasi. Ya, kita macet. Mungkin Bro Sabri dan mungkin teman-teman pemirsa bisa melihat bahwa ada fenomena yang terjadi di Makassar di jam-jam tertentu kita mengalami namanya macet. Contoh kalau kita bagi koridor itu koridor ke arah utara. Perintis kemerdekaan ya? Iya, perintis. Wow. Betul enggak? Ya? Ada berapa spot itu yang kita mengalami kemacetan gitu kan? Nah, itu sekarang spot yang paling rumit. Nah, ada lagi satu ini, Bro Sabri. Kalau kita jalan-jalan dari Mall Trans, ada ke Barombong. Itu dia. Coba kita lihat. Bagaimana tanggapan itu Pak soal macet-macet yang tertentu? Macet ini sebenarnya kan menjadi sesuatu yang menarik kalau saya ya. Kalau berbicara teori dasarnya, orang mengatakan macet ketika, kalau kita menggambarkan begini Bro, saya panggil Bro saja seperti ini ya. Taruhlah ini meja yang kita tempati ini, kalau banyak gelas kopi sini penuh tidak bisa bergerak, itu kita dikatakan macet. Berarti volume yang disiapkan meja ini tidak sebanding dengan apa yang mau lewat. Ya kan? Berarti lebih banyak kendaraannya daripada jalannya. Tapi fakta yang kita hadapi sebenarnya kalau kita melihat, ternyata bukan cuma itu Bro. Jadi ternyata juga faktor kemacetan itu banyak hal. Contoh ya, satu perilaku pengendara. Saya bilang kenapa? Termasuk saya mungkin satu. Kadang-kadang kita tidak sabar mau jadi siksak begini. Tadinya orang mau jalan kita halangi. Satu. Terus kedua, di jalan itu ada undang-undangnya. Ada namanya Damija, Damaja,
Dawasja, daerah milik jalan, dan itu memang ada garisnya sebenarnya sampai di mana. Masalahnya kita orang masyarakat biasa, termasuk mungkin saya juga, kadang-kadang membangun sampai depan jalan. Lewat di batasnya. Betul. Sehingga tidak ada ruang yang bisa dipakai. Nah, orang juga saling mengerti. Di jalan itu bukan tempat parkir, harus tempat melintas nih. Tapi kadang-kadang kita ini termasuk saya, kalau mau belanja kan saya tidak mau jauh-jauh. Itu rumah dari situ, saya masuk di warung, ya kan? Macet lagi. Macet lagi. Jadi bayangkan ini jalan di sini mau parkir, di sini mau parkir, tinggal satu lajur. Bagaimana itu? Jadinya namanya efek bottleneck, leher botol, menyempit ki. Itu jadinya rangkaiannya lebih panjang. Itu fenomena itu bukan cuma karena terlalu banyak kendaraan, jalan kurang, perilaku berkendara, parkir yang tidak sesuai, kemudian fungsi-fungsi kota yang tidak teratur. Contoh, tadinya di situ orang kan selalu mau beli jalan depan rumah karena mau bikin usaha. Kita lupa bahwa sebenarnya tidak semua orang bisa parkir di situ. Harusnya di lokalisasi tempat pendidikan di mana, tempat industri di mana, sehingga kalau semua jalan orang bikin warung di depannya, memang nggak salah juga kan? Tapi kalau ditegaskan, bayangkan orang parkir terus di pinggir jalan, tidak ada yang jalan tempat parkir. Nggak ada. Berarti bukan selama ini kan kita dengar bahwa macet ini pas pemerintah yang ulahnya. Oh, tidak juga. Kita juga. Apalagi kan orang, macet, Pak Wali. Kenapa macet sekali? Padahal kan bukan hanya satu sektor saja, banyak sektor ya. Banyak. Saya lebih cenderung melihat, bro, lebih banyak karena perilaku berkendara kita. Dengan kemungkinan juga bahwa ada beberapa tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk oleh industri, pertokoan dan segala macam, itu sama semua. Jadi ketika kita mau berhenti, kita juga karena kita ini malas bikin jalan kaki, jadi sama saya juga itu kan? Kasih dekat-dekat saja parkir. Kita tidak pikir orang mau lewat, macet lagi. Begitu. Kira-kira Kak, ini kan banyak orang bahwa Makassar ini memang sih salah satu kota itu kan macet. Tetapi kan banyak juga kalau kan warga Makassar kan bahwa macet ini sangat mengganggu apalagi aktivitas. Tapi kan sisi negatif macet ini pasti banyak kan? Banyak. Mungkin saya contoh satu ya. Ada artikel saya baca dari penelitian seorang mahasiswa. Ternyata dia teliti tahun 2002 kalau tidak salah. Kemacetan di Makassar itu per hari itu bisa kalau diuangkan ya, dari sisi BBM saja itu 5 miliar hilang. Itu ya. 5 miliar. 5 miliar. Hanya kemacetan di kota. Kemacetan per hari. Ngeri. Ngeri. Berarti ini macet ini bukan juga menjadi apatis ya. Kan memang harus ada orang yang menyuarakan, kemudian mengedukasi, mengadvokasi dan lain-lain. Harus ada. Saya berpikir ini kemacetan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga ada tanggung jawab kita. Kenapa? Karena pengguna jalan itu adalah masyarakat, ya kita sendiri. Ya kan? Saya berpikir mungkin tidak bagus kalau kita saling mengacarakan. Tapi ayo sama-sama kita melihat, kita membantu juga pemerintah. Apa yang kita bisa kerjakan, gitu kan? Sebagai masyarakat, ya misalnya contoh, taruhlah saya di rumah ada mobil misalnya 2 atau 3, sebenarnya bisa mungkin yang lain bisa pakai atau kita bareng-bareng menggabung. Enggak keluar semua ya kan? Itu salah satu contoh. Seperti itu. Dan luar biasa ya Kak, ini kopi minum kita santai-santai dulu ya. Siap. Untuk santai-santai, ini transportasi ini 5 miliar ini Kak, kalau macet terus yang kita andalkan. Betul. Memang Kak macet ya, luar biasa penelitian mahasiswanya soal macet itu ya Kak. Berarti 5 miliar. Ini juga, ini kan mau pilkada ini Kak. Kita sebagai akademisi, apa sih harapan kita untuk calon-calon pemimpin ke depan soal transportasi? Saya pernah berbicara sama Pak, siapa yang ketua aliansi jurnalis? Aji ya? Pak ya, waktu itu Pak Hamson. Sulian Hamson ya. Jadi begini, di Dewan ini kan bagian legislasi yang membuat aturan undang-undang ya. Nah, harapan saya bahwa bapak, ibu-ibu yang nanti terpilih, yang duduk di sana, mungkin juga kita bisa konsentrasi di masalah transportasi. Mungkin saya melihat, bro,
kenapa banyak orang tidak terlalu, mungkin belum terlalu care karena yang punya mobil kendaraan, mobil pribadi, kan mungkin dia tidak terlalu terpengaruh juga mungkin sama macet karena ada di mobilku saya masih dingin di dalam. Tapi coba kasihan orang yang tidak punya kendaraan dan dia aktivitas harus menggunakan kendaraan umum. Panas-panas lagi. Kalau musim hujan lagi, belum lagi macetnya. Jadi mungkin coba bapak-bapak ibu-ibu nanti yang terpilih, saya berharap bahwa sebagai seorang akademisi ya, coba kita melihat bahwa sektor transportasi adalah sektor yang menjadi sektor prioritas utama juga karena sektor transportasi itu bukan cuma berbicara mengenai kemacetan, tetapi efek dari dominonya dari kemacetan itu, transportasi kemacetan itu ada sangat besar. Dari sisi ekonomi akan menjadi pemborosan. Kedua, dari sisi waktu akan mengurangi produktivitas kerja. Kemudian kita berbicara dari sisi kesehatan, polusi yang meningkat membuat masyarakat kita lebih gampang sakit. Kalau gampang sakit disubsidi oleh BPJS-nya. Ya kan? Dan menjadi banyak sektor yang berpengaruh. Jadi tolong kalau Bapak Ibu yang terpilih, ini yang caleg-caleg ini ya, yang anggota DPR lah, anggota DPR lah. Betul. Ayo turun sama-sama kita perbaiki karena toh yang menikmati kita anak tak, cucu tak, ya kan? Siapa lagi? Kebanggaannya kita kalau keluar kita mau Makassar toh bagus-bagus, ya kan begitu kan? Kan kita bangga juga sebagai warga Kota Makassar ya. Sangat bangga bro. Kalau kemudian kan soal transportasi macet, apa sih yang menjadi buah pikiran kita Kak soal bagaimana sih alternatif ini Kota Makassar soal macet kan? Transportasinya. Kita harus mulai dari mana? Pasti rumit ini kan? Ini sangat rumit karena macet seperti saya bilang tadi bukan mengenai satu hal, bukan mengenai kurangnya jalan, lebarnya jalan, tapi kan perilaku. Jadi harus simultan ini. Bersamaan kita misalnya saling mengedukasi, saling memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kemacetan itu bagian dari perilaku kita. Kemudian pemerintah, ayo dong sama-sama. Yang penting itu adalah law enforcement, penegakan hukum. Kalau kita berbicara undang-undang, ada semua nih. Tapi masalahnya kita tidak bisa menegakkan hukum. Saya kasih contoh, tapi mohon maaf mungkin pemirsa dan Bapak Ibu, kita paling gampang lihat. Coba kita lihat ke arah mana itu? Arah pelabuhan? Tanda apa yang banyak di situ? Tanda P kan? Apa yang terjadi di situ yang parkir? Mobil besar kan? Nah, artinya saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Tapi ayo nih, kalau sesuatu yang kita sudah buatkan aturan, ayo nih kita taati sama-sama, ya kan? Jangan ada yang kita bilang, bisa Ji, sebentar Ji. Jangan nih, ayo bersama-sama, karena ini kan tanggung jawabnya untuk pemerintah saya. Kita juga ada tanggung jawab kan? Jadi berarti transportasi ini bukan tanggung jawab hanya seorang akademisi saja, bukan kepala daerah saja, tapi masyarakat semua. Ternyata transportasi apalagi macet ini yang paling dekat dengan masyarakat ini harus kita sama-sama jalan ya Kak. Kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk jalan. Penerapan hukum untuk jalan. Kepastian dan juga kita harus mengerti bahwa jalan itu adalah bukan milik pribadi. Jalan itu haknya orang lain. Sama ketika rezekinya kita ada rezekinya orang di situ. Jalan itu miliknya orang. Sama-sama. Kalau kita istilahnya kalau Makassar kita kayak gini di situ, orang lain yang rugi. Kan seperti itu. Kalau kemudian Kak, kalau soal transportasi yang ada yang baru ini masih di Makassar Kak. Ini saya baca beberapa artikel di Februari ini ada 200, masuk 300 ya, yang sebelumnya mungkin sekian-sekian, yang masukin ada 300 bajai asal India masih di Makassar. Bagaimana tanggapan Taka soal dengan kondisi yang terjadi di Makassar, kemudian ada alternatif transportasi lain, misalnya bajai, bagaimana tanggapan soal itu? Oke, saya bicara dari dua sisi nih. Karena tidak bisa saya berdiri tunggal, karena transportasi ini bukan masalah yang sederhana. Jadi begini, kalau kita berbicara dari sisi transportasi, seharusnya adalah bersifat transportasi yang bersifat umum. Jadi kenapa yang umum bukan yang private? Kalau PT-PT itu private, bajai itu private. Kenapa dibilang private? Karena pengelolanya bukan pemerintah. Sehingga dan juga kapasitasnya sedikit. Nah, saya mau kasih gambaran begini. Untuk kota besar, kita sebaiknya menganut sistem transportasi massal.
Kenapa? Seperti bus gandeng, kemudian kereta api. Kenapa? Karena sekali jalan dia itu bisa bisa membawa banyak orang. Saya kasih contoh mungkin sedikit bahwa kalau kita pilihannya ada 2 bus, ada yang kapasitas 40 dengan 70, satu yang 40 itu bisa mewakili kurang lebih 6 atau 8 PT-PT. Iya. Bayangkan kalau PT-PT kita turunkan dari 8-9 penumpang ke Bajai, kalau tidak salah 2-3 orang nih. 2. Begitu banyaknya ruang yang dipakai di jalan, ya kan? Betul. Itu dari ruang yang akan dipakai. Tetapi itu juga kan pasti akan menyumbang beberapa besar akan polusi. Kita belum punya data memang berapa, tetapi hitung-hitungannya bisa kita hitung sebenarnya. Nah, kenapa kota besar menggunakan satu transportasi yang lebih banyak? Karena selain pergerakannya mewakili satu, kapasitasnya lebih banyak dan pasti lebih nyaman nanti di dalam. Iya. Itu dari sisi transportasi. Tapi tak wajar, kita juga lupa bahwa ada hal kenapa dia masuk. Iya. Ada kebutuhan yang belum dijawab oleh pemerintah. Dan seorang swasta akan melihat itu menjadi peluang. Jadi kekurangan itu bisa begini. Ada hal yang tidak dijawab oleh pemerintah bahwa kita belum punya sistem transportasi yang baik. Nah, masyarakat membutuhkan, saya membutuhkan, istri saya, anak saya membutuhkan. Nah, kalau misalnya kita bilang, jangko tidak boleh, ya kan? Karena tidak mendukung, terus apa solusinya? Ya kan? Nah, tiba-tiba ada orang yang namanya pengusaha ya, dia akan melihat peluang itu menjadi suatu kesempatan dan memang itu solusi, tapi solusinya dalam jangka pendek. Jadi dia tahu orang ibu-ibu mau naik PT-PT kurang nih, ya kan? Mau naik online malu duki, ya kan? Sehingga dia kasih solusi. Solusinya apa? Oh, ini ada Bajai dan apa? Fleksibel. Kenapa? Sampai ke depan rumah. Iya toh? Bisa pakai aplikasi. Bisa pakai aplikasi lagi. Mau naik online, malu duki, ya kan? Itu lebih murah. Bisa toh ke depan rumahku kalau saya jalan kaki. Nah, itulah kesempatan itu yang diambil orang dan itu tidak salah karena itu masalah ekonomi. Kebutuhan. Nah, saya tidak mau mengatakan dia salah benar, tetapi dari sisi transportasi itu sebaiknya pemerintah itu bisa membatasi. Mungkin dia bisa batasi untuk daerah-daerah perumahan. Jangan masuk di daerah besar dulu, di daerah jalan protokol. Kenapa? Itu akan menyumbang kemacetan yang cukup banyak karena masalah pemerintah sekarang ini adalah banyak sekali. Terlalu banyak kendaraan pribadi. Kita begitu gampang kita memperoleh kendaraan, ya kan? Belum lagi online itu bertambah. Kita juga tidak bisa salahkan. Itu orang mencari hidup. Nah, sistem yang harus kita perbaiki, ketegasan pemerintah, dan kalau saya pembatasan ini dulu. Kalau pembatasan dulu karena kasihan juga masyarakat kalau tidak dikasih pilihan kok dong. Berarti harus dibatasi bajainya ya Kak? Dibatasi dulu, pergerakannya dibatasi dulu. Mungkin untuk daerah-daerah feeder, bisa di perumahan, kan bila duduk dari dia turun di depan ke Blok K, jalan jauh sekali dong toh. Mungkin begitu kalau berarti saya. Ini sangat berpengaruh ya untuk masa depan transportasi di Kota Makassar. Apakah ini punya pengaruh besar ya Kak? Pengaruh bro, karena begini, kita tidak bisa mengkiri ya, ketika menjadi banyak nanti akan sangat sulit untuk menarik karena orang akan berlindung dan itu fakta bahwa di mana saya mencari makan. Saya sudah di sini itu. Tapi kan menariknya kan tidak semudah itu karena orang sudah berinvestasi. Ya kan? Dan kita juga tidak boleh semena-mena pemerintah bahwa harus diberangus, tapi ada dakwah yang pemerintah mengganti dan saya pikir juga itu bukan solusi yang baik. Jadi mungkin dibatasi dulu. Sebelum menjamur sampai pemerintah cepat ayo. Ini saya kasih alternatif, ini saya kasih solusi, gitu kan? Sehingga semua win-win solusi. Ya kan? Memang tidak mungkin semua akan terpenuhi, tapi setidaknya kita berbicara bahwa kepentingan umum yang di atas segala-galanya. Betul, seperti itu. Jadi itu yang mungkin yang menarik ya pemirsa Rakyat News bahwa ternyata memang transportasi poin-poinnya sangat penting untuk umum ya, keseluruhan. Iya. Termasuk ya saya sangat menarik yang tadi itu bahwa 5 miliar ini hasil penelitian mahasiswa kerugian atas kemacetan di Makassar, apalagi maksudnya Bajai. Jadi harapan kita Kak untuk transportasi di Kota Makassar dengan fenomena yang terjadi hari ini, apa yang kita ingin sampaikan kepada pemangku kebijakan, masyarakat dan lain-lain. Baik, data kalau saya tidak salah ya 2022 kalau tidak salah penduduk Makassar 1.600.000 sekian. Penduduk Kota Makassar ya. Dan itu tidak dihitung yang bermigrasi pagi
pulang sore. Iya, iya. Ada kan juga kan? Iya, iya. Dari Goa kan? Makassar, ya. Karena Makassar ini kan daerah yang tempat Iya, mencari iya, iya. pekerjaan. Kita tidak begitu. Jadi sumbangan juga yang masuk kemari, sumbangan kendaraan juga bukan sedikit di jam-jam kerja. Nah, harapan saya seperti ini. Kota Makassar adalah kota yang kita cintai. Kota Makassar itu kota yang unik. Kenapa saya bilang unik? Iya. Punya sejarah, tetapi juga dia di kota yang coastal city, kota yang di sekitar pesisir pantai, punya keunikan. Kita sebagai orang Makassar, saya kemanapun saya pergi, tetap saya bilang saya harus pulang kampung. Saya mencintai kota saya, istri anak saya di sini, ya kan? Nah, ayo untuk kota Makassar, tolonglah pemerintah, kita juga bagian dari masyarakat, kita sama-sama segera berpikir, segera mengambil tindakan, bukan cuma berpikir, Yeah. bagaimana membenahi sistem transportasi kita. Sebenarnya tidak sulit ini barang. Yeah. Kalau kita sama-sama tidak saling menyalahkan, kita bergandengan tangan, kita carikan solusinya. Tapi begini, jangan langsung mengambil kebijakan tanpa kita mengundang semua. Memang tidak akan semua akan bisa dilayani. Namanya kebijakan ya, tidak semua orang akan menjadi senang. Tetapi prinsipnya bahwa menciptakan kota Makassar yang indah, nyaman, aman. Seperti itu. Supaya kita juga bermobilisasi, bergerak aman, nyaman, aman, tetapi juga membuat kita menjadi sehat. Saya kasih contoh sedikit, Bro Sabri. Fenomena sekarang ini kita orang Makassar itu senang ke ke GPI. Iya. Ada apa di sana? CP ya, anak mudanya situ tuh ada. Kan? Iya. Ternyata menjadi suatu spot yang baru. Nah, kalau kita lihat penataannya GPI itu lebih bagusnya nih, lebih lebar jalannya, orang berjalan kaki. Pertanyaanku, misalnya orang tertib di dalam, begitu keluar GPI, tidak tertib lagi saja. Nah, berarti ada sesuatu yang kita bisa belajar dari sana. Dan itu kita bawakan ke konsep-konsep ke daerah-daerah lain yang dalam kota Makassar. Oh iya, siap. Terima kasih banyak atas menjadi narasumber di podcast News. Nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.